Informasi ini dikutip dari Dr. Reisa Brotoasmoro. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan COVID-19? Yang perlu kita ketahui, anak-anak memang senang libur sekolah 14 hari. Namun sayangnya, banyak orang yang belum memahami. Mengapa 14 hari dan untuk apa? Maklum, himbauan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai. 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan. 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 dan mampu menyelamatkan ribuan orang. Bagaimana bisa? Begini, ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Nah, libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan, dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Kenapa harus begitu? Contoh, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang, ke tempat saudara, ke mall, dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu semua orang harus bekerja sama. Semua warga Indonesia harus membantu dan warga harus kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu kecuali untuk hal yang sangat perlu. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, bisa segera ditangani dan hopefully penularannya hanya stop di dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Jadi, mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia. Mohon bantuannya untuk share dan jelaskan hal ini kepada orang lain, supaya semua patuh dan pemerintah terbantu untuk stop penularan COVID-19. Jika tidak, maka 14 hari libur itu percuma. 14 tahun pun tak bisa stop penularan. Semoga kondisi dunia segera pulih. Dr. Reisa Brotoasmoro. Coronavirus hanya menyebar dengan satu cara. Virus menyebar di cairan bersin orang sakit, masuk melalui mata, hidung, mulut orang sehat. Jadi, bila Anda melihat orang bersin, batuk atau sakit, Anda dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Jaga jarak setengah meter hingga 2 meter adalah jarak aman dari cairan bersin. Atau 2. Berikan masker. Bila bersin, orang di sekitarnya akan terjaga dari cairan bersin tersebut. Dan usahakan menghindari kerumunan. Kita tidak tahu siapa yang sedang sakit. Orang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun, tapi tetap bisa menularkan. Virus orang sakit dapat menular melalui tangan, gagang pintu, pegangan bus atau kereta, pulpen, sumpit, tisu, gelas, HP, keyboard, tombol lift, pegangan tangga, bagian luar masker, dan lain-lain. Bila Anda menyentuh barang-barang tersebut, kemudian menyentuh wajah atau mata Anda atau keluarga Anda, maka semua dapat tertular sakit. Virus tetap menempel pada objek selama 24 jam dan cara paling efektif untuk menghilangkannya adalah dengan mencuci pakai sabun. Akan sangat baik bila Anda ikuti 5 langkah pencegahan berikut. 1. Jangan sentuh muka Anda atau muka orang lain. Bila iya, cuci tangan hingga lengan pakai sabun. Cucilah tangan secara menyeluruh, bagian depan, belakang tangan, sela-sela jari, bawah kuku selama 20 detik. 2. Buang masker bila sudah kotor. Jangan pergunakan masker lebih dari sehari. Bakteri dapat berkembang pada masker bila dipakai terlalu lama. Jangan sentuh bagian luar masker. Bila tersentuh, segera cuci pakai sabun. 3. Jangan berbagi makanan, alat makan, gelas, handuk, dan lain-lain. Bila mungkin, tutup pintu pergunakan siku atau bahu Anda. Kita tidak mungkin menyentuh muka dengan siku atau bahu kita. Yang terakhir, cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah kembali dari tempat umum. Tetap jaga diri, kawan. Terima kasih.